Amin. Your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom, salam Ibu Bapa yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah bersama kita semua. Selamat pagi Indonesia, selamat malam untuk Ibu Heni di New York, dan selamat malam juga untuk Jerman dan sekitarnya di Eropa ya. Puji nama Tuhan, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita kembali berjumpa di dalam acara kesenangan kita, Renungan Pagi Sema Adonai. Baik, sebelum kita memulai renungan pagi kita, mari kita membuka renungan pagi ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita satukan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan atas penyertaan dan perlindungan Tuhan kepada kami. Di dalam hidup kami. Kami tak putus-putusnya mengucapkan syukur atas kasih karunia Tuhan. Bapa, sebentar kami mau memulai renungan pagi kami. Tolong Bapa penyertaan-Mu buat kami semua. Dan berkati renungan pagi Sema Adonai ini dari awal hingga akhir Tuhan. Dan kami juga memohon pengampunan dari-Mu atas segala dosa dan kesalahan kami. Bapa, layakkan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa, berikan kami kerendahan hati dalam melayani-Mu Tuhan. Tutupi kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan kami mohon juga Bapa, segala jaringan internet dan alat yang kami pakai, biarlah berjalan dengan baik, tanpa ada gangguan. Bapa berkati Pak Pendeta Daniel yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan nanti menjamah kami sebagai pendengar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bagi yang percaya, katakan amin. Baik. Sebelum kita memulai, mari kita mengangkat satu pujian. Walau dunia saat ini tidak menentu, walau angin derah berguncang dan badai deras berguncang, perang kita mendengar kemana-mana, namun kita anak-anak Tuhan tetap memuji Tuhan. Dengan pujian yang pertama yang dibawakan oleh Murni, Yesus jawaban hidupku. Dipersilakan. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam
dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih Pak Franz, pujian yang sangat indah sekali yang menguatkan kita pagi ini bahwa segala pergumulan kita untuk hidup kita, segala apa yang kita capai, segala apapun yang kita hadapi, jawabannya semua hanyalah Tuhan Yesus. Ya, pagi ini Dia mengingatkan kita betapa Dia sangat baik untuk kita, betapa Dia sungguh mengasihi kita. Di dalam apapun yang kita hadapi, pergumulan-pergumulan kita, namun Tuhan selalu ada bersama kita. Dia tidak pernah melupakan kita jika kita tetap bersama Dia. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya juga menginformasikan bahwa tema kita pada pagi ini adalah part yang kedua, pedoman doa yang terbaik. Ini adalah sambungan dari tema minggu yang lalu. Jadi ini sambungannya hari ini ya. Baik, saya mempersilakan Pak Pendeta Daniel untuk menyampaikannya. Silakan Pak. Terima kasih Bu Murni, Pak Franz. Mari saudara-saudara, selamat pagi. Kita tunduk kepala, kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan memberikan kami pagi yang cerah, udara yang segar. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh memulai hari ini dengan berdiam di bawah kaki Tuhan. Kami berdoa, firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama dapat kami mengerti sehingga kami dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam kami mengiring dan melayani Tuhan.
Kami berdoa, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai dosen ilmu berkhotbah, selalu saya katakan kepada mahasiswa bahwa khotbah itu harus memenuhi kebutuhan dari jemaat. Dan jemaat itu datang dengan minimal 3 kebutuhan dasar. Yang pertama itu adalah kebutuhan jasmani, ya, seperti ekonomi, kesehatan, dan karena itu jemaat perlu mujizat. Lalu yang kedua adalah kebutuhan rohani, emosi. Bagaimana supaya di dalam ibadah-ibadah itu jemaat dapat mengalami atau merasakan hadirat Tuhan, supaya mereka mengalami jamahan, pemulihan, dan lain sebagainya. Nah, lalu tujuan dasar yang ketiga dari jemaat itu adalah kebutuhan intelektual. Nah, itu sebabnya maka di dalam setiap pelayanan itu, setiap khotbah itu, yang minimal menyasar dari salah satu dari 3 kebutuhan mendasar itu. Nah, jadi jemaat juga perlu sadar itu, ya, bahwa setiap khotbah itu tidak selalu membuat kita merinding, setiap khotbah tidak selalu membuat kita menangis-nangis, ya. Tetapi kadang-kadang khotbah itu harus membuat kita terperangah, melongo, melotot mata untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh pengkhotbah, karena kita sebagai jemaat Tuhan mutlak untuk bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang Allah dan tentang kebenaran firman-Nya. Nah, karena itu maka doa Bapa kami ini merupakan satu doa yang sangat berbobot, sangat berkualitas, dan karena itu maka gereja-gereja itu menjadikan sebagai salah satu mata liturgi yang tetap di dalam ibadah-ibadah, dan itu sangat baik, ya. Tetapi sesudah katakan di awal minggu lalu itu bahwa doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus ini bukan sekedar doa yang harus dihafal, tetapi di dalamnya ada prinsip-prinsip yang harus dipahami oleh jemaat dalam setiap kali berdoa kepada Tuhan, walaupun dengan kata-kata yang berbeda dari yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu. Nah, karena itu maka kita sampai kepada part 2, ya, minggu lalu itu bagaimana kita memahami doa Bapa kami itu dengan fokus kepada Allah, ya, atau God Center. Tetapi yang kedua ini saya mau memperlihatkan kepada Bapak Ibu kebutuhan-kebutuhan yang saudara perlu doakan, perlu panjatkan kepada Tuhan di dalam doa-doa saudara itu. Nah, karena itu maka di dalam doa Tuhan Yesus juga sudah tercakup itu, ya. Bukan hanya Allah yang wajib disembah, wajib dipuji, tetapi dalam doa Bapa kami ini diajarkan oleh Yesus bagaimana juga untuk kita bisa mendapatkan solusi atas semua masalah persoalan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Dan karena itu dari doa Bapa kami itu ayat yang saya lupa ayatnya, tapi ada yang berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Oh, jadi ketika Yesus mau menyentuh tentang kebutuhan dasar daripada manusia, maka dia mengajarkan dalam doa itu, pada hari ini secukupnya. Ya, secukupnya untuk hari ini. Ini kenapa saudara? Ini perlu untuk kita pahami bahwa doa itu bukan sekedar meminta kepada Allah, tetapi doa itu juga adalah satu ketergantungan hari demi hari. Ya, ini gambar yang saya
tampilkan di sini, ini mengisahkan tentang bagaimana orang-orang Israel di dalam perjalanan Mesir ke tanah Kanaan itu setiap hari mereka harus memungut manah atau roti yang turun dari surga untuk hari itu. Mereka tidak dibolehkan untuk memungut atau mengambil lebih daripada kebutuhan hari itu, kecuali pada menjelang hari Sabat. Nah, pada menjelang hari Sabat itu mereka diizinkan untuk mengambil 2 porsi, karena untuk kebutuhan 2 hari, mengingat hari Sabat mereka tidak boleh bekerja untuk hal-hal yang lain kecuali berbakti kepada Tuhan. Nah, jadi pelajaran bangsa Israel Mesir menuju tanah Kanaan itu bahwa hari demi hari itu kita harus mengharapkan Tuhan, hari demi hari kita harus mengandalkan Tuhan, dan hari demi hari itu kita percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan kebutuhan kita pada hari-hari itu. Nah, ini sangat penting saudara-saudara, karena banyak orang Kristen itu yang pengharapannya kepada Tuhan itu situasional. Dalam situasi yang genting hidupnya, dia mencari Tuhan. Tetapi dalam situasi yang kondusif, situasi yang nyaman, semuanya serba running well, maka tidak perlu Tuhan. Nah, ini kelemahan orang Kristen seperti itu. Ketika membutuhkan Tuhan, cari Tuhan. Tetapi ketika tidak perlu Tuhan, maka dia tidak berdoa kepada Tuhan. Saya mengajarkan kepada jemaat, saya bilang Tuhan itu jangan disamakan dengan bidan. Ketika mau melahirkan atau mengalami masalah kandungan, cari bidan. Tetapi ketika tidak lagi mengandung atau tidak lagi mau melahirkan, maka bidan tidak diperlukan. Tuhan itu dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, setiap hari kita harus membangun relasi, kita harus menggantungkan kehidupan kita kepada Tuhan. Oleh karena tanpa Tuhan, maka hari-hari kita itu akan penuh dengan kemalangan dan keburukan. Nah, itu sebabnya maka Tuhan mengajarkan kepada kita melalui doa Bapa kami ini, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Artinya untuk besok jangan dikhawatirkan hari ini. Besok Tuhan punya berkat, besok Tuhan punya cara. Oleh sebab itu hari ini gantungkan dirimu kepada Tuhan, percaya Tuhan hari ini akan mencukupkan, supaya hari ini adalah hari yang penuh sukacita dalam hidupmu, untuk mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena itu dalam Matius 6:34 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, ini yang perlu kita pahami, saudara. Kenapa banyak orang Kristen itu mengalami stres, depresi? Kekhawatiran mengendalikan seluruh hidupnya oleh karena terlalu khawatir tentang masa depan. Bagaimana anak saya nanti kalau kuliah? Bagaimana nanti kalau saya sudah tua? Siapa yang akan mengurus saya? Siapa yang akan memperdulikan saya? Dan karena itu pada masa mudanya dia bekerja sekuat-kuatnya, sehabis-habisnya untuk menyediakan cadangan logistik masa depan di hari tua dan hari dewasa anak-anaknya. Nah, ini perlu kita pahami, saudara. Ada satu semacam stiker gitulah, bahwa banyak orang-orang muda itu salah di dalam berpikir. Ketika dia muda, dia menghabiskan waktu, tenaga, pikiran untuk mencari uang. Lupa kesehatan, lupa
bergembira. Tetapi ketika hari tua, dia menghabiskan banyak uang untuk kesehatan dan untuk kesukaan. Nah, jadi ini penting saudara untuk kita berjalan, ya, betapa pentingnya untuk kita hari demi hari mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan kita mempercayakan kepada Tuhan bahwa masa depan kita itu ada di dalam tangannya. Ya, di dalam Tuhan itu masa depan sungguh ada, masa depan cerah. Dan karena itu maka yang saudara harus pikirkan itu bagaimana hari ini Tuhan cukupkan apa yang saya butuhkan hari ini. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Nah, ini penting saudara, karena kadang-kadang logika itu sudah lebih besar porsinya di dalam hidup kita daripada iman. Nah, Paulus di sini memberikan kepada kita satu pernyataan yang sangat, bahwa iman itu harus lebih besar porsinya dalam hidup kita daripada logika. Kemarin saya melayani, kemudian bincang-bincang dengan teman, karena banyak teman lain yang prihatin dengan kawan ini. Dia sudah lama menduda, ditinggal mati oleh istrinya, lalu masih muda, gitu. Teman-teman mendorong, ya. Kemudian dia beritahu bahwa dia sudah punya calon memang, tetapi dia khawatir. Bagaimana kalau saya menikah? Anak saya 5. Kemudian nanti kalau saya menikah lagi, bagaimana saya harus menghidupi istri saya itu? Nah, jadi karena kekhawatiran tentang kecukupan ekonomi di masa depan untuk anak-anak dan juga untuk istrinya yang baru itu, maka sampai hari ini dia ragu untuk melangkah meresmikan hubungan dengan teman yang sudah ada itu. Ini artinya apa saudara? Bahwa kawan ini porsi logikanya itu lebih besar daripada porsi imannya. Nah, karena itu maka Paulus berkata di dalam Filipi 4:19 ini bahwa Allah yang Paulus sembah, Allah yang Paulus layani adalah Allah yang sanggup untuk mencukupkan semua kebutuhan jemaat. Nah, oleh karena itu maka jemaat harus bergantung, berharap, berserah kepada Tuhan setiap hari. Karena dia Allah yang rindu umatnya bersekutu dengan dia hari demi hari. Dan dia Allah yang bertanggung jawab untuk memelihara umatnya hari demi hari. Nah, jadi saudara, di dalam bagian yang lain di dalam Alkitab itu ada banyak ayat yang mengajarkan untuk kita berpikir masa depan. Ya, salah satu yang saya pikirkan ketika Israel dengan Hamas itu berperang adalah ayat yang mengatakan, kalau kamu mau pergi berperang, maka hitung dulu kekuatanmu. Ya. Jangan sampai kamu pergi berperang, tetapi kamu kalah oleh karena kekuatan musuh itu jauh lebih kuat. Kalau kamu menemukan diri kamu bahwa kamu itu tidak mungkin menang, ya jangan nekat untuk melakukan perlawanan. Nah, itulah yang saya pikir Hamas itu. Jadi dia tidak melakukan satu perhitungan, hanya dengan modal semangat, hanya dengan modal nekat, dan apa yang terjadi sekarang ini, dia digempur habis oleh Israel. Nah, ini apa artinya? Satu lagi perumpamaan yang ditulis itu. Kalau kamu mau membangun sebuah rumah, ya, kalau kamu membangun sebuah rumah, hitung dulu anggarannya. Berapa kekuatan yang ada padamu, kata Tuhan Yesus itu. Kalau anggaranmu itu jauh dari cukup, ya jangan memulai pembangunan itu, karena nanti kamu akan menanggung malu. Orang akan berkata kepadamu, orang ini memulai tetapi tidak bisa menyelesaikan. Nah, jadi ayat-ayat itu mengajarkan kita tentang bagaimana berpikir tentang masa depan. Berpikir melampaui hari ini. Ya, itu di bagian yang lain. Tetapi dalam doa Bapa kami ini kita diajarkan bahwa setiap hari itu Tuhan sudah punya berkat buat saudara. Setiap hari Tuhan sudah punya program buat saudara, dan karena itu gantungkanlah hidupmu kepada Tuhan hari demi hari tanpa harus dihantui dengan masa depan.
Nah, itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya bahwa setiap hari kita harus bergantung kepada Tuhan, dan yang kedua jangan sampai kita dikuasai dengan nafsu kedagingan sehingga kita menumpukan harta pikirnya untuk 7 turunan, tetapi kemudian akhirnya kita tidak menikmati. Dan apa yang Sulaiman katakan di dalam pengkhotbah, ada orang yang dikaruniai dengan harta yang berlimpah-limpah, tetapi tidak diberi karunia untuk menikmatinya. Nah, itu mesti diantisipasi, saudara-saudara. Jangan sampai saudara menghabiskan masa muda itu dengan menguras tenaga pikiran dan juga kesehatan untuk mendapatkan uang, tetapi di hari tua saudara menguras kekayaan harta saudara untuk mendapatkan kesehatan dan kekuatan itu. Nah, jadi ini poin yang pertama dari part kedua ini. Dalam doa Bapa kami, kita harus senantiasa menggantungkan hidup kita kepada Tuhan hari demi hari. Nah, Sema Adonai telah memberikan satu tindakan yang bagus, contoh yang bagus, bahwa setiap pagi kita harus memulai hari dengan duduk di bawah kaki Tuhan untuk berdoa dan merenungkan firman-Nya. Nah, jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah dalam doa Bapa kami ini, Yesus mengajarkan kepada kita tentang betapa pentingnya untuk melepaskan pengampunan. Ya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, ini gambar ini, ya. Mungkin pembuatnya ini adalah orang yang berpikir tentang bagaimana suami istri itu dipulihkan hubungannya. Maka suami istri berpelukan, saling memulihkan hati, saling memulihkan hubungan satu dengan yang lain. Nah, ini gambar yang sangat menginspirasi saya, makanya saya masukkan ke dalam PPT ini untuk kita melihat bahwa doa yang kita panjatkan kepada Tuhan itu dikabulkan atau tidaknya sangat tergantung kepada bagaimana kita melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada. Ya, nanti akan ada kesaksian sedikit. Nah, kita baca di dalam ayat yang ke-14 dari ayat yang pasal 6 ini, 14-15. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Ya, ampunilah kami seperti kami mengampuni kesalahan orang. Artinya, pengampunan dari Allah itu tergantung kepada bagaimana saudara mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Kalau saudara tidak memberi pengampunan kepada orang yang bersalah kepada saudara, maka Bapa di surga tidak akan mengampuni. Ini hukum. Ya. Ini ketetapan yang mesti saudara harus tahu dan kemudian terapkan, bahwa untuk pengampunan keselamatan itu diberikan Tuhan sempurna, full. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita perbuat terhadap sesama. Dan karena itu maka kita harus senantiasa membangun relasi yang harmonis ketika kita mau berdoa kepada Tuhan. Dan doa itu kita harapkan untuk dikabulkan oleh Tuhan. Maka di dalam Markus 11, 25-26 ya sama. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ya, jadi dosa perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan, dan salah satu bentuk pertanggungjawaban adalah selesaikan masalah itu dengan orang yang bermasalah dengan saudara, maka dengan demikian hubungan saudara dengan Tuhan itu juga akan diselesaikan. Ada satu ayat yang
Kadang-kadang saya pikir salah dipahami oleh banyak pendeta, pemimpin puji-pujian juga, yang berkata bahwa apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga, apa yang kamu lepas di bumi terlepas di surga. Matius pasal 18. Nah, banyak pendeta-pendeta yang mengatakan, saudara-saudara, kita klaim janji Allah. Alkitab berkata apa yang kamu lepas di bumi terlepas di surga. Karena itu pada hari ini sebagai hamba Tuhan, saya lepaskan berkat, saya lepaskan mujizat. Nah, itu pendeta-pendeta di kebangunan rohani berkata seperti itu. Tetapi Matius pasal 18 itu, saudara, kalau ada saudaramu yang bersalah kepadamu, nasihatilah 4 mata. Kalau dia tidak mendengarkan engkau, bawa 2-3 orang saksi. Karena kesaksian 2-3 orang itu sah. Kalau dia juga tidak mendengarkan dengan adanya saksi ini, maka bawa kepada jemaat supaya masalah itu diselesaikan di depan jemaat. Dan kalau dia tidak mau mendengar juga nasihat di depan itu, maka anggaplah dia sebagai seorang pemungut cukai. Nah, tetapi kemudian kalimat selanjutnya adalah apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga, apa yang kamu lepas di bumi terlepas di surga. Artinya apa? Sekalipun saudaramu yang berdosa kepadamu ini tidak mau meminta ampun, tidak mau mengakui kesalahan, maka engkau harus tetap melepaskan pengampunan. Karena jikalau engkau tidak melepaskan pengampunan, maka pengampunan dari Bapa atas kesalahan itu tidak akan turun. Nah, jadi setiap kali saudara bermasalah dengan orang lain, sebenarnya masalah itu bukan hanya hubungan horizontal, tetapi masalah itu bahkan dalam bentuk segitiga. Saudara dengan Tuhan, saudara dengan orang itu, dan orang itu dengan Tuhan, orang itu dengan saudara. Bagaimana hubungan orang itu dengan Tuhan dan hubungan saudara dengan Tuhan, itu tergantung bagaimana saudara membangun hubungan dengan orang itu. Situasi hubungan saudara dengan orang itu. Nah, oleh karena itu, maka dalam doa Bapa kami yang diajarkan Yesus ini satu prinsip yang saudara harus pahami dan praktekkan adalah bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan kalau kita menaikkan doa itu dengan hati yang suci, hati yang bersih. Karena itu Alkitab berkata bahwa hendaklah setiap laki-laki itu mengangkat tangan dengan tangan yang bersih. Kalau ada dosa, kalau ada dendam di dalam hati, maka doa-doa kita itu tidak akan pernah dikabulkan oleh Tuhan. Ya, itu sebabnya di dalam Matius pasal 5, Yesus juga mengajarkan, kalau kamu hendak mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dan kamu teringat sesuatu di dalam hatimu terhadap orang lain, tinggalkan dulu persembahanmu itu. Pulang dulu, bereskan hubunganmu dengan orang itu. Baru kembali untuk mempersembahkan korban itu. Karena hubunganmu dengan orang lain itu akan mempengaruhi persembahanmu kepada Tuhan. Penyembahanmu, ibadahmu kepada Tuhan. Kalau hubunganmu dengan orang lain tidak beres, ibadahmu, persembahanmu, doamu itu mentok di langit-langit ruang di mana saudara sedang beribadah. Nah, ini penting, ya, sangat-sangat penting untuk kita pahami dan kita terapkan ini. Bagaimana hubungan suami istri, bagaimana hubungan orang tua dan anak, bagaimana sesama pengurus gereja, bagaimana sesama pendeta, bagaimana dengan masyarakat di sekitar kita. Ini mutlak kita harus kondisikan secara harmonis, karena kalau kita tidak melakukan itu, doa-doa kita, ibadah-ibadah kita, pelayanan-pelayanan kita itu hanya sebatas manusia dan sama sekali tidak menyentuh surga, tidak menyentuh hadirat Tuhan. Ya, ini kebencian, sakit hati ini bukan hanya milik orang-orang dunia, saudara ya, tetapi di dalam kekristenan pun juga ada itu. Saya mendapat gambar, saya tidak tahu apakah saya sudah cerita di channel ini, mendapat gambar dari teman di Jatinegara. Itu ada 2 gereja yang saling berdampingan, dan saya tidak tahu bagaimana hubungan kedua pimpinan gereja itu. Tetapi pada akhirnya yang saya dapat di dalam gambar itu, bahwa pendeta yang satu mengambil bulldozer, lalu merobohkan gedung gereja dari salah satunya.
Nah, jadi kalau pendeta ini melayani, kalau pendeta ini memimpin doa dengan rasa benci, dengan rasa dendam, bahkan dengan tindakan yang begitu nyata-nyata jahat, apakah kemudian pelayanannya, apakah kemudian ibadah dan doa-doanya itu diperkenankan Tuhan? Justru kita berkata, kalau engkau mau berdoa, kalau engkau memimpin ibadah kepada Tuhan, bereskan dulu. Nah, jadi penting di sini setiap kita itu melakukan satu introspeksi, ya, melihat ke dalam diri kita sendiri, karena yang paling tahu masalah, yang paling tahu keadaan hati dan diri kita itu kita. Nah, firman Tuhan yang saudara dengar hari ini bersifat himbauan. Bisa terwujud kalau saudara praktekkan, tetapi kalau saudara tidak mau praktekkan, ya firman itu akan tetap menjadi himbauan. Nah, tetapi sebagai hamba Tuhan, saya sampaikan ini kepada Bapak Ibu, supaya saudara betul-betul membereskan setiap permasalahan yang ada di antara Bapak Ibu dengan orang-orang yang lain. Tahun 1996, ada satu gereja di Lampung yang secara organisasi dipercayakan kepada saya untuk digembalakan, karena yang merintis gereja itu adalah bapak mertua, ibu mertua. Nah, di dalam gereja kami itu, kalau pemimpin gereja itu sudah tidak mampu atau karena meninggal, maka pertama-tama, orang pertama yang berhak untuk melanjutkan itu adalah kalau ada di dalam keluarga yang bisa untuk meneruskan penggembalaan itu, maka itu prioritas pertama. Kalau tidak ada, baru diambil alih oleh organisasi. Nah, diserahkan kepada saya sekitar tahun 1992 kalau tidak salah, ya. Nah, lalu berjalan dengan bersamaan waktu itu ada ponakan punya ambisi yang begitu besar untuk menggembalakan, mengambil alih pelayanan itu, karena dia sudah luntang-lantung di Jakarta, tidak ada pelayanan, tidak ada pekerjaan, lalu akhirnya dia pulang ke Lampung untuk mengambil pelayanan itu secara paksa. Nah, pada 1 Januari 1996 itu, 2016, ya, 2016. Tahun 2016 itu, jam 11 siang kurang lebih, itu saya dibawakan preman-preman, dan dia 3 bersaudara datang bawa pisau, datang bawa golok, datang bawa obeng untuk mau membunuh saya, oleh karena saya menyatakan bahwa saya sebagai gembala sidang tidak akan pernah melalaikan tanggung jawab yang dipercayakan oleh organisasi, dan karena itu saya akan terus menggembalakan di Lampung ini. Marah, lalu dia undang preman, dia bawa saudara-saudaranya, bawa pisau, bawa golok, bawa obeng untuk membunuh saya. Ya, kalau tidak ada kakak ipar saya pada waktu itu, dari yang lainnya mungkin saya sudah tinggal nama. Ya, itu memunculkan kemarahan yang teramat besar di dalam diri saya, karena ini anak-anak yang datang ke Jakarta itu karena saya. Masa kecil mereka, bahkan ketika mereka sudah berumah tangga di Jakarta itu, saya terlibat untuk urusan-urusan itu, dan anak-anak mereka saya anggap sebagai anak sendiri. Saya peduli, belikan komputer, belikan sepeda dan lain sebagainya. Tetapi kemudian pada tanggal 1 Januari 2016 itu, saya diperlakukan sebegitu rupa, selesai. Sakit hati. Jadi lama hati saya itu dikuasai dengan kemarahan itu, karena tidak terima perlakuan dari ponakan-ponakan istri saya itu. Tetapi ketika sudah berjalan 2 tahun, itu saya mulai sadar bahwa kalau saya menjaga, memelihara rasa dendam, kemarahan ini di dalam hati saya, maka saya akan dikerogoti dari dalam, hilang damai sejahtera, kemudian akan berdampak kepada kesehatan jasmani saya. Dan karena itu, sesudah saya sadari itu, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak akan bereaksi lagi dengan cara yang sama terhadap ponakan-ponakan istri saya itu, dan saya tidak akan berambisi untuk mengambil lagi pelayanan itu, dan biarlah mereka yang melayani. Saya lapor ke organisasi,
dan kemudian organisasi mengambil alih sampai sekarang ini. Nah, tetapi yang saya mau katakan ini kepada saudara adalah bahwa kalau saya tetap memelihara rasa dendam itu, dan saya punya alasan untuk menaruh dendam itu di hati saya, ini yang rugi siapa? Yang rugi saya, kehilangan damai sejahtera hari demi hari, kemudian pelayanan saya akan menjadi pelayanan yang sia-sia. Oleh karena apa? Karena apapun yang saya lakukan dengan hati yang dipenuhi dengan amarah itu tidak akan diperkenankan oleh Tuhan. Nah, karena itu maka tahun 2 tahun sesudah itu saya melepaskan hati saya dari dendam itu, dan puji Tuhan sampai hari ini saya dalam keadaan yang baik, ya. Memang saya akui bahwa hubungan kami tidak lagi semesra dulu, ya. Tetapi hati saya sudah sama sekali tidak ada rasa marah, tidak ada rasa benci, apalagi untuk merancang sesuatu pembalasan kepada orang itu. Nah, ini kesaksian, saudara. Pengalaman hidup yang pahit, tetapi betapa pahit pun saudara dan saya harus berani untuk melepaskan pengampunan. Ya, karena orang yang melepaskan pengampunan, doanya akan dikabulkan oleh Tuhan. Nah, di dalam doa Bapa kami itu Yesus mengajarkan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini artinya apa, saudara? Bahwa di sekitar kita itu ada kekuatan-kekuatan, ada makhluk-makhluk yang tidak kasat mata, yang setiap saat mau menghantam, mau menghancurkan kehidupan saudara. Saudara tidak punya kekuatan untuk menghadapi kekuatan itu. Itu sebabnya maka mutlak bagi saudara untuk bergantung, berharap, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan yang Maha Kuasa itu memberikan perlindungan. Nah, karena itu Yesus mengajarkan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tuhan itu memang salah satu sifatnya di dalam Alkitab adalah tidak pernah dicobai dan tidak pernah mencobai. Namun kita sebagai manusia, ya, rentan terhadap pencobaan, dan karena itu kita diminta untuk memohon kepada Allah supaya kita dijauhkan dari segala pencobaan. Nah, tetapi yang menjadi masalah banyak orang Kristen juga yang saya temukan adalah mereka memasukkan diri ke dalam pencobaan. Ini saya mau kasih tahu ini, saudara ya. Tuhan itu menciptakan alam semesta ini dengan hukum-hukum yang sudah tertentu. Dengan hukum-hukum yang sudah tertentu. Siapa yang melanggar hukum alam ini, tanpa sadar sebenarnya dia melanggar hukum Tuhan. Siapa yang melanggar hukum alam ini, sesungguhnya dia sedang memasukkan dirinya ke dalam pencobaan atau sedang mencobai Tuhan. Dan itu sesuatu yang akan berdampak sangat fatal di dalam kehidupan saudara kalau saudara melanggar hukum alam ataupun saudara mau mencobai Tuhan. Ketika Yesus dibawa oleh iblis ke atas hubungan bait Allah, iblis berkata kepada Yesus, kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Karena ada tertulis dia akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau di atas tangan mereka sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Apa jawaban Yesus pada waktu itu? Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan. Artinya apa? Bagi Yesus, alam ini sudah punya hukum. Siapa pencipta hukum alam ini? Adalah Tuhan. Nah, oleh karena itu, hukum alam yang sudah ditetapkan oleh Tuhan itu jangan sekali-kali saudara menentangnya. Karena itu, saudara memasukkan diri ke dalam pencobaan dan saudara sedang mencoba itu. Nah, ini perlu, ya. Iblis itu akan selalu mencari peluang kesempatan. Nah, ini ayat ini. Lukas 4 ayat 13. Pencobaan di padang gurun. Sesudah iblis itu mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik.
Artinya apa? Iblis sudah kalah dalam pencobaan padang gurun itu, tetapi iblis belum mau menyerah. Ya, seperti perang yang terus berulang-ulang di tanah Palestina itu. Sudah kalah, tetapi juga masih mau terus menggoda. Nah, iblis begitu. Nah, karena itu di dalam surat Petrus dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi saudara dan saya ini sedang menjadi sasaran tembak dari iblis. Semua moncong senjata dari iblis itu terarah kepada saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Dan dia menunggu waktu. Oleh sebab itu maka saudara harus senantiasa memohon kepada Tuhan untuk memberikan perlindungan kepada saudara dari semua godaan-godaan si jahat itu. Nah, itulah satu prinsip dari doa Tuhan Yesus. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Nah, kalau Yesus mengajarkan seperti itu, jangan saudara memasukkan diri ke dalam pencobaan. Waktu saya kuliah dulu, guru saya, mungkin saudara kenal namanya Dr. Chris Marantika. Dia mengisahkan tentang ada seorang yang sukses di dalam kehidupannya. Ya, sukses di sini dalam berbagai kriteria. Tetapi menurut Dr. Chris Marantika, orang ini sukses di dalam karir. Nah, kemudian dia selidiki apa yang membuat dia sukses di dalam karir itu. Dia bilang begini, di dalam satu hari itu, dia tidur itu 2 jam. Dalam keadaan tertentu, dia bisa sampai 4 jam. Tetapi banyakkan dia tidur dalam satu hari itu hanya 2 jam. Nah, mungkin kasus ini menjadi satu pengalaman yang spektakuler bagi banyak orang, bahwa untuk sukses itu kita harus kerja keras. Kerja. Nggak usah tidur kalau perlu. Dalam 24 jam, dia sisihkan waktu 2 jam untuk tidur, selebihnya untuk kerja. Tetapi saya sudah banyak juga TikTok dari dokter-dokter yang mengatakan bahwa betapa pentingnya manusia itu tidur. Bahkan minimal 6 jam dalam satu hari, kalau bisa 8 jam. Standarnya 8 jam. Kalau ketentuan itu dilanggar, maka manusia itu akan sangat rentan terhadap sakit penyakit. Karena waktu kita tidur itulah, maka tubuh kita itu akan merefresh dirinya sendiri. Karena itu jangan sampai tidak melakukan atau tidak beristirahat itu di dalam kehidupan saudara. Bahkan kemudian ada dokter mengatakan bahwa orang itu jangan tidur lewat dari jam 11 malam. Nah, jadi dari ilmu kedokteran itu sudah diselidiki bahwa orang yang melanggar waktu tidur itu dan mempergunakannya untuk bekerja, maka orang itu akan jatuh ke dalam berbagai macam penyakit. Nah, karena itu maka Allah menciptakan langit dan bumi ini ada siang, ada malam. Ini hukum alam yang saudara tidak boleh langgar. Kalau saudara melanggar, maka saudara menjatuhkan diri ke dalam pencobaan untuk mencelakakan diri sendiri. Lindungilah kami dari segala yang jahat. Itu doa yang diajarkan oleh Yesus. Tetapi lindungi diri saudara dari sikap perilaku yang menentang hukum alam. Itu yang ketiga. Apa yang harus kita lakukan sebagai manusia untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan melalui doa kita? Maka salah satunya adalah mohonkan Tuhan untuk memberi perlindungan kepada saudara. Nah, yang berikut, prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui doa Bapa kami ini adalah kita harus mengerti tujuan doa itu. Ayat 13b. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya apa, saudara? Bahwa
dalam doa kita, kita memohon sesuatu kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita mohonkan itu. Lalu untuk apa? Kita mau apakan jawaban doa itu dari Tuhan kepada kita? Maka Yesus mengatakan, hendaklah semua yang kita dapat, semua yang kita peroleh itu kita jadikan sebagai alat, sebagai sarana untuk kemuliaan Tuhan. Saudara sekolah, ya seperti saya ini, tadi saya berpikir saya kuliah. Waktu saya kuliah itu, saudara, ya memang kerja keras. Tapi satu yang saya mohon kepada Tuhan, Tuhan tolong saya supaya saya bisa menyerap ilmu pengetahuan yang disajikan oleh dosen saya, dosen kami. Saya kuliah, saya sudah menikah, sudah punya anak 3. Saya harus duduk dalam kelas bersama-sama dengan orang yang fresh from the open. Orang yang baru lulus SMA langsung masuk sekolah teologi. Pikiran mereka masih cerah, masih fresh. Sementara saya sudah usia. Tetapi saya berdoa, Tuhan berikan saya kemampuan untuk memahami apa yang diajarkan oleh dosen. Tugas-tugas yang diajarkan, berikan saya hikmat untuk bisa menyelesaikan. Nah, karena doa itu, karena usaha itu, maka dari semester 1 sampai semester 8 menduduki ranking tertinggi. Ya. Setiap kali saya datang ke bendahara untuk membayar uang semesteran itu, bendahara bilang begini, Pak Daniel sudah ada yang bayarin. Nah, saya bingung, loh kok ada yang bayarin, saya nggak tahu siapa yang bayarin. Nah, ternyata setelah wisuda baru saya tahu bahwa sekolah itu diam-diam menyediakan fasilitas untuk mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Dan karena itu saya tidak pernah bayar, karena ternyata nilai saya itu menjadi bayarannya kepada sekolah itu. Nah, jadi berdoa supaya dikasih kepintaran. Nah, sekarang setelah kepintaran itu saya dapat, ilmu itu saya dapat, untuk apa ilmu itu? Apakah kemudian membanggakan diri, saya sarjana, saya master? Itu tidak begitu. Tetapi ilmu yang saya dapat itu saya kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, ini agak sedikit menceritakan diri saudara-saudara, tetapi ini satu pola yang saudara bisa terapkan. Saya diberikan oleh Tuhan ilmu kepandaian. Tetapi ilmu kepandaian itu saya tidak pergunakan untuk memperkaya diri, untuk memuliakan diri sendiri. Tetapi saya baktikan hidup saya dengan ilmu itu untuk memperbanyak hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia. Dari tahun 2000 sampai sekarang ini. Dan tidak ada sekolah yang membayar saya. Ya, saya pernah dalam satu semester itu mengajar di 5 sekolah. Apa yang menjadi motivasi saya untuk mengajar mereka adalah, walaupun ilmu ini saya peroleh dengan susah payah, tetapi saya tidak mau mati dan dikubur bersama dengan ilmu saya. Dan sebelum saya mati, ilmu saya ini saya harus impartasikan kepada generasi-generasi muda, supaya mereka dapat melayani Tuhan secara baik dan benar di ladang Tuhan. Jadi, itu cara saya untuk memuliakan Tuhan dengan hasil doa yang Tuhan berikan kepada saya berupa ilmu pengetahuan. Ya, saya tidak membanggakan diri, tetapi saya melihat saudara-saudara bahwa standar keilmuan saya itu tidak dibawa oleh, tidak lebih rendah maksudnya daripada orang-orang lain. Standar, saudara. Karena itu maka ilmu saya ini saya baktikan sepenuhnya untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Nah, karena itu ketika Ibu Heni mengundang saya untuk masuk di Sema Adonai ini, saya sangat senang, karena dengan ini saya bisa mempergunakan ilmu atau jawaban doa saya itu untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Nah, apa yang saudara doakan kepada Tuhan? Atau sebelum saya masuk ke situ, mari kita baca ya. 1 Timotius 1 ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Ya. Segala kemuliaan di dalam pelayanan Paulus yang kemudian diajarkan kepada Timotius itu harus dikembalikan hanya kepada Raja segala zaman, Allah yang Maha Esa.
Roma 16:27, bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lama. Nah, jadi kalau saudara berdoa untuk kemuliaan diri sendiri, itu doamu tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Yakobus pasal 4. Kamu berdoa, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu salah berdoa. Kenapa salah berdoa menurut Yakobus? Karena apa yang kamu doakan itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Untuk kepentingan dirimu, untuk kepentingan egomu. Harusnya doa yang kita panjatkan kepada Tuhan itu, hasilnya kita kembalikan menjadi kemuliaan, keagungan, hormat bagi nama Tuhan. Ya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini saudara harus menjadikan sebagai tujuan doa saudara. Ya, bukan untuk kebanggaan diri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Ada jemaat yang bukan jemaat saya, tetapi orang Kristen dari jemaat lain, gereja lain. Dia berkata begini, dulu saya itu ambisinya, egoisnya luar biasa. Berdoa kepada Tuhan dan yang menjadi acuan itu adalah tetangganya. Tetangganya itu bukan anak Tuhan, tinggal di komplek yang sama, punya level, ya, walaupun perusahaan lain, tetapi level karirnya itu setara, ya. Namun kekayaannya lebih. Karena itu jemaat atau orang Kristen ini berkata, Tuhan, saya ini anak raja, kenapa tetangga saya itu bukan anak Tuhan, tetapi kekayaannya melebihi saya? Lalu dia bilang, bertahun-tahun saya di dalam situasi seperti itu, menganggap diri saya anak Tuhan, saya orang percaya, saya harus diberkati lebih daripada tetangga saya itu. Ini sesuatu yang salah, saudara, bahwa kita berdoa untuk mendapat berkat itu bukan supaya kita lebih daripada orang lain, tetapi supaya Tuhan lebih dimuliakan, lebih diagungkan. Dan itulah prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami ini. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, jadi dari doa Bapa kami ini, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, itu bagian pertama itu harus sepenuhnya untuk Tuhan, dan paruh yang kedua itu untuk kepentingan kita, tetapi di dalam part kedua ini saudara juga harus sadar bahwa semuanya akan kembali untuk menjadi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Doa Bapa kami itu doa yang harus dihafal, tetapi lebih daripada itu, doa itu harus dimengerti, kemudian diterapkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, saya yakin dengan pemaparan ini saudara sudah bisa melihat apa perbedaan antara doa yang diajarkan oleh Yesus dengan doa Yabes yang begitu populer di kalangan gereja-gereja karismatik sekarang ini. Ya, minggu depan, ya Bu Heni tadi meminta topik minggu depan saya akan mempersiapkan bagaimana Paulus berdoa kepada Tuhan supaya kita mendapatkan satu pemahaman yang komprehensif. Nah, doa Paulus itu, saudara, adalah satu ajaran doa yang sangat-sangat berkualitas, yang wajib saudara pahami dan terapkan di dalam kehidupan setiap hari. Nah, kiranya Tuhan menolong, dari doa Bapa kami ini kita tahu bagaimana kita harus berdoa, supaya doa kita itu dijawab, dikabulkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami sudah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, dan terima kasih untuk penyingkapan dari rahasia doa Bapa kami. Kami berdoa Tuhan supaya kami tidak hanya sekedar menghafalkan doa ini, tetapi supaya kami mengerti apa prinsip-prinsip yang ada di dalamnya, kami terapkan dan kami lakukan, sehingga dengan demikian kami dapat mencapai apa maksud dari ajaran Tuhan Yesus tentang doa kami. Terima kasih Bapa, kami terima kasih mengucap syukur untuk firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Murni. Baik, terima kasih Pak Daniel. Firman Tuhan yang baru kita dengar saat ini sangat luar biasa sekali ya, penyabaran tentang doa Bapa kami ini ya, dari minggu kemarin sampai hari ini. Semoga kita jadi pendengar hari ini dapat belajar bagaimana cara pedoman doa yang terbaik supaya kita tidak salah-salah dalam berdoa ya. Jadi kita harus selalu bergantung kepada Tuhan ya, selalu mengandalkan Tuhan. Jadi jangan seperti tadi sudah diingatkan, jangan kita hanya memerlukan Tuhan saja. Sesudah itu tidak lagi, tetapi marilah kita terus menggantungkan kepada Allah ya, karena itulah yang Tuhan mau supaya kita selalu berhubungan baik dengan Dia. Terima kasih Pak Daniel, firman ini yang membuat kita hari ini membuka hati kita ya, supaya kita mempraktekkan ini dalam hidup kita, supaya kita menjalankan ini, supaya kita bertujuan doa yang benar untuk Bapa. Ya, baik. Untuk selanjutnya, mari kita mendengar pujian yang dibawakan Murni. Tuhan pasti sanggup. Silakan Pak Frans. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Terima kasih Pak Fran, pujian yang sangat indah sekali. Ya, percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tadi kita sudah mendengar bahwa kita tidak perlu khawatir ya, apapun saat ini yang terjadi dalam dunia ini, bahwa Bapa bersama kita. Percayalah
peganglah salibnya selalu. Dimanapun kita berada, mari kita mengandalkan Tuhan terus di dalam hidup kita. Mari kita terus bergaul intim dengan Bapa. Percaya, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia sanggup menjawab segala pergumulan kita. Dia sanggup menyelesaikan segala problem kita. Percayalah. Baik, saat ini mari saya menginformasikan bahwa Ibu Bapa dimanapun berada, jika ada yang mau dukungan doa, ya, jangan sungkan-sungkan untuk memberitahukan kami. Kami akan mendukung dengan setia di dalam doa syafaat kami. Kami akan doa pada hari Senin dan hari Sabtu, ya. Jika juga Ibu Bapa mau, silakan naik di dalam Sema Adonai, ya. Kita bisa bersama-sama berdoa syafaat, ya. Baik. Mari kita menutup renungan pagi kita saat ini. Saya akan membawa doa penutup dan nanti kita akan menerima berkat dari Bapak Gembala kita, Pak Daniel. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu segala berkat-berkat apa yang Kau berikan kepada kami. Sehingga Engkau Tuhan memberikan kami hari ini bisa berkumpul dan mendengar firman-Mu yang mengajari kami bagaimana cara berdoa yang sesungguhnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini semua anugerah Tuhan kepada kami. Bapa, sebentar lagi kami juga akan berpisah Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami dimanapun kami berada, juga Ibu Bapa dimanapun berada Tuhan. Tuhan berkati semua pekerjaan-pekerjaan kami, anak kami, suami kami, dimanapun mereka berada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk Pak Gembala kami, Pak Daniel Palungan. Kiranya Engkau memberkati Bapak ini Tuhan, dimanapun dia berada. Dan biarlah setiap penyampaian firman, biarlah setiap orang yang mendengar menjadi kembali kepadamu dan percaya kepada Bapa. Terima kasih Tuhan, Sema Adonai yang Kau telah persembahkan kepada kami sehingga kami bisa bersekutu, sehingga kami bisa mendengar kebenaran firman-Mu. Berkati tim yang bekerja, beri kami satu hati, beri kami kerendahan hati untuk mau sama-sama untuk melayani Tuhan. Berikan kami hati yang bergairah, berikan kami hati saling bersatu Tuhan untuk terus bekerja dalam ladang-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala kehormatan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Silakan Pak Daniel. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami akhiri renungan pagi Sema Adonai hari ini. Haleluya. Amin. Amin, amin. Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Dan kita akan berjumpa besok pagi lagi. Dan salam, salam. Haleluya. Shalom.